Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaih. Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah yang mulia, dan tak pernah berbuat hal yang dilarang olehnya. Namun, banyak yang tak tahu bahwa malaikat ternyata juga mendoakan manusia yang taat menjalankan perintah Allah. Dengan didoakan para malaikat yang jumlahnya tak terhitung, doa kita akan mudah diijabah oleh Allah. Jika doa manusia yang banyak salahnya saja dikabulkan Allah, bagaimana dengan doa para malaikat yang senantiasa taat kepada Allah? Malaikat adalah makhluk suci yang diciptakan dari cahaya. Siapa yang didoakan malaikat, maka beruntunglah ia karena amalannya disampaikan kepada Allah. Untuk diketahui, para malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang berbuat baik dan beramal soleh ketika di dunia. Berikut 15 golongan orang yang didoakan oleh malaikat yang bersumber dari hadis Nabi. 1. Orang yang bersedekah setiap pagi, keutamaan bersedekah di setiap pagi, terlebih kepada anggota keluarga atau fakir miskin mendapat keutamaan khusus yaitu didoakan oleh malaikat. Dari Abu Hurairah berkata, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak, rajin memberi nafkah pada keluarga." Malaikat yang lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah, memberi nafkah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, 2. Orang yang menuntut ilmu dan duduk di majelis ilmu. Malaikat senantiasa mendoakan orang yang belajar dan menuntut ilmu, serta mengajarkannya. Sebagaimana hadis Nabi, barang siapa yang menempuh jalan yang di jalan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah akan membuat dirinya menempuh jalan di antara jalan-jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu, karena suka dengan apa yang dia lakukan. Sesungguhnya seluruh makhluk di langit dan di bumi akan memohonkan ampunan kepada orang yang berilmu, termasuk ikan di tengah-tengah air. 3. Orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah SAW sekali saja, maka Allah dan para malaikatnya akan bersolawat kepadanya, sebanyak 70 solawat. Riwayat lain, tidaklah seorang muslim bersolawat kepadaku, kecuali malaikat akan mendoakannya sebanyak ia bersolawat atasku. Hadis nomor 5620. 4. Orang yang tidur dalam keadaan berwuduk. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si Fulan, karena tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Ibnu Hibban. 5. Orang yang duduk menunggu waktu sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu sholat, selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya, "Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." Hadis riwayat Muslim. 6. Orang-orang yang berada di saf terdepan ketika sholat berjamaah, sungguh beruntung orang-orang yang sholat di saf pertama. Dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf pertama. Hadis riwayat Abu Dawud. 7. Orang yang menyambung saf sholat berjamaah, mengisi saf kosong. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu mendoakan orang-orang yang menyambung saf-saf dalam sholat. Siapa saja yang mengisi bagian saf yang lowong, akan diangkat derajatnya oleh Allah satu tingkat. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 995. 8. Orang yang mengucapkan, "Amin," ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Orang yang mengucap, "Amin," bersamaan dengan ucapan malaikat, mendapat keutamaan sebagaimana diterangkan dalam hadis, dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad, bersabda, apabila imam mengucapkan amin,
maka ucapkanlah amin, karena para malaikat pun ikut mengaminkan. Maka siapa yang bacaan, aminnya bertepatan dengan bacaannya malaikat, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6402. 9 orang yang berdiam diri di tempat sholatnya usai mendirikan sholat, Rasulullah bersabda, sesungguhnya jika seorang hamba duduk di masjid setelah melaksanakan sholat, maka para malaikat akan bersolawat untuknya, dan solawat mereka kepadanya adalah dengan berkata, Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. 10. Orang yang melaksanakan sholat subuh dan asar berjamaah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di sholat subuh dan sholat asyar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rob mereka, dan dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim, di riwayat lain disebutkan, ketika Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Para malaikat menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Dan kami tinggalkan mereka, sedangkan mereka sedang melakukan sholat, maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Musnad nomor 9140. 11 orang yang mendoakan saudaranya, tanpa sepengetahuan yang didoakan. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, sesama muslim, tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Hadis riwayat Muslim. 12. Orang yang sedang makan sahur, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tabrani, 13. Orang yang menjenguk orang sakit, Rasulullah bersabda, tidak ada seorang muslim yang menjenguk muslim lainnya yang sakit di pagi hari, melainkan akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga sore hari. Dan jika ia menjenguknya di sore hari, maka akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga pagi hari. Dan ia akan memperoleh buah-buahan yang dipetik dari surga. Hadis riwayat At-Tirmizi, 14. Orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit dan bumi hingga semut-semut yang ada di lubangnya, hingga ikat-ikan, benar-benar semuanya bersolawat, memintakan ampun, untuk orang yang mengajari kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2685, 15. Orang yang bersiwak ketika hendak sholat dan membaca Al-Quran, para malaikat juga menyukai mereka yang bersiwak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba apabila bersiwak kemudian berdiri sholat, maka ada malaikat berdiri di belakangnya dan mendekat sampai meletakkan mulutnya di atas mulut hamba itu. Sehingga, tidaklah dia membaca satu ayat pun, kecuali berada di rongga malaikat. Maka sucikanlah mulut kalian untuk membaca Al-Quran. 16 orang yang menghatamkan Al-Quran, para malaikat juga mendoakan orang yang menghatamkan Al-Quran. Rasulullah bersabda, ketika seorang hamba membaca Al-Quran, dan ketika hatamannya, ada 60.000 malaikat yang ikut membacakan sholawat untuk hamba tersebut. Hadis riwayat Ad-Dailami. Wallahu alam, itulah golongan orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Semoga kita termasuk salah satu dari golongan yang didoakan malaikat. Amin amin, ya Rabbal Alamin. kita